Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Haryono. Saya dari manajemen 17C, nomor induk mahasiswa 1741 6261 2013 28. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek selama 1 bulan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Saya mengambil judul penilaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Latar belakang dinas, DPPKB merupakan dinas yang sudah berdiri sejak tahun 2004. DPPKB mempunyai 38 pegawai. Kegiatan dalam dinas tersebut yang dihasilkan program yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hasilnya adalah dampak hasil sosialisasi dari kita kepada masyarakat. Contohnya seperti program keluarga berencana. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh DPPKB ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah efektif dalam pengerjaan. Hasil penilaian kinerja dari dinas tersebut sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari hasil kinerja pegawainya. Secara perhitungannya pun menggunakan sistem yang sudah disiapkan dari dinas. Berdasarkan pemaparan di atas, pada kesempatan kerja praktik ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penilaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Gambaran umum dinas. Berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 1 Januari 2004 dan awal mula beroperasinya pada bulan Januari 2008. Kegiatan dalam dinas tersebut yang dihasilkan program yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hasilnya adalah dampak hasil sosialisasi dari kita kepada masyarakat. Contohnya, sosialisasi program keluarga berencana. Nama perusahaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tanggal berdiri 1 Januari tahun 2004. Alamat Jalan Ciremai, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah pegawai 38 orang. Email dppkb.karawang@gmail.com. Dewan Pustaka Manajemen. Menurut Hasibuan tahun 2011 halaman 2, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah sumber daya manusia yang dikelola oleh manajemen dan aktivitas kerja serta pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi maupun SDM agar mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2006 halaman 10, yakni ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan dalam tenaga kerja agar bekerja efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah cara agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang baik untuk perusahaan. Penilaian kinerja. Menurut Nawawi tahun 2008, penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing. Menurut Mangkunegara tahun 2013, penilaian kinerja adalah proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
Berdasarkan pengertian penilaian kinerja di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa penilaian kinerja adalah perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah cara bisa menetapkan performance hasil kerja dengan konkret dan efisien. Tujuan dan metode. Tujuan. Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif ketika pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Metode. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Dan kegiatan ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembuatan artikel ini membutuhkan waktu selama 1 minggu. Teknik analisa yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks. Pelaksanaan kerja praktek. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama atau pokok bagian Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah mengelola seluruh personil atau jajaran petugas DPPKB dalam masalah pembinaan disiplin pegawai, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, penjatuhan hukuman disiplin, dan lain-lain yang menyangkut atau membidangi urusan-urusan kepegawaian. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas pendukung. Yang pertama, statistik rutin. Statistik rutin adalah aplikasi BKKBN untuk membuat laporan peserta keluarga berencana atau KB yang aktif maupun yang baru. Dibuat secara bulanan dan secara online ke tingkat provinsi dan pusat, termasuk laporan-laporannya seperti jumlah pasangan usia subur, kelompok-kelompok kegiatan seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia, dan pusat informasi dan konseling remaja atau disingkatnya PIK remaja. Yang kedua, BKKBN MSDM. BKKBN MSDM adalah aplikasi BKKBN yang berfungsi untuk membuat data pegawai secara online, seperti data pribadi, kenaikan pangkat, pendidikan, suami dan istri, data SKP, atau sasaran kinerja pegawai. Ini adalah aplikasi BKKBN SIM SDM. Cara login dari BKKBN SIM SDM tersebut memasukkan username, password, beserta captcha yang telah ditentukan oleh dinas. Lalu sign in. Setelah masuk, maka akan muncul profil pegawai dan data-data pegawai. Ini adalah beranda dari BKKBN SIM SDM yang terdiri dari profil, jabatan, pendidikan, prestasi, dan lain-lain. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak mempunyai permasalahan dalam sistem penilaian kinerja. Dinas tersebut memiliki beberapa kendala, seperti menginput data menggunakan sistem. Jika dalam pengisian tersebut ada kesalahan sedikit saja, maka harus mengulang kembali dan harus mempunyai ketelitian dalam mengerjakannya. Selain itu juga, dari sistem atau aplikasi yang digunakan oleh dinas tersebut ada sedikit kendala ketika dalam menginput data dan koneksi yang kurang mendukung. Solusi. Manajemen sumber daya manusia pada Dinas DPPKB harus lebih teliti agar tidak mengalami kesalahan dari penginputan data peserta keluarga berencana maupun pegawai negeri sipil. Untuk sistem dari aplikasi, penulis memberikan solusi agar dari bagian pihak IT untuk mengontrol setiap minggunya, agar tidak mengalami kendala pada saat mengerjakan dan tidak mengganggu bagian kepegawaian agar tidak mengulang kembali pekerjaannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, DPPKB berdiri tahun 2004 dan beroperasinya pada tanggal 1 Januari tahun 2008.
Dinas ini merupakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkegiatan program sosialisasi kepada masyarakat. Hasilnya adalah dampak hasil sosialisasi dari kita kepada masyarakat. Contohnya sosialisasi program KB. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja pada DPP KB sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami penurunan dalam hal penilaian kinerja pegawainya. Saran yang positif kepada dinas tersebut, penilaian kinerja yang dilakukan oleh DPP KB ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah efektif dalam pengerjaan hasil kinerja dari dinas tersebut, sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari hasil kinerjanya. Cara penilaiannya pun menggunakan sistem yang sudah disiapkan dari dinas untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam sistemnya. Dinas harus memperbaiki dalam sistemnya dan perlu adanya upgrade untuk sebuah sistem kerjanya, seperti penggunaan sebuah aplikasi yang dimiliki oleh dinas tersebut. Pada saat penginputan data terjadi suatu permasalahan dalam aplikasi tersebut dan melemahnya jaringan internet. Ini adalah foto kegiatan saya bersama pembimbing lapangan yang bernama Pak Dahlan AMD, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.